Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah salawatullahi alaihi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di penghujung puasa 10 hari pertama ini kita coba mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua, dari putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda begini, umirtu an uqatilan nas, diperbolehkan membunuh manusia, memerangi manusia, menghajar manusia, diperbolehkan. Kapan? Sehingga orang itu baru tidak boleh lagi diserang, tidak boleh lagi dihajar, hatta sehingga yashhadu, mereka itu bersaksi Allah ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah, dan bersyahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau sudah dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada saat itu jangan kamu menyerang dia, jangan kamu membunuh dia, jangan kamu berperang dengan dia, karena dia satu syahadat denganmu. Jawab dulu serentak pagi-pagi, jelas. Satu mazhab dengan kita. Dia Allah Tuhannya, kita Allah Tuhannya. Dia Nabi Muhammad Rasulnya, kita pun Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita itu Rasulullah kita. Ya. Cukup dengan itu? Belum. Tidak cukup dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak cukup. Wa yuqimu sholata, wajib melakukan salat. Wa yu'tuz zakata, kalau anda sudah sampai nisab harta, wajib berzakat. Syahadat. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, memberi zakat. Kalau sudah dilakukan faiza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan tiga ini, asamu minni dima'ahum, setetes darah pun mereka tidak boleh kamu tumpahkan. Tidak boleh mengalir dari tubuhnya, setetes darah pun tidak boleh. Wa amwalahum, 1 rupiah hartanya pun tidak boleh kamu ganggu. Illa bihaqqil Islam, kecuali kalau ada perintah Islam untuk mengganggu hartanya. Apa? Di saat dia tidak mengeluarkan zakat. Rebutkan, datang ke rumahnya, keluarkan hartanya, paksakan, ikat orangnya. Itu bukan kamu ganggu hartanya, itu adalah perintah Allah. Di sini dulu. Kesimpulannya apa? Banyak kesimpulan pagi ini secara singkat. Pertama, umat Islam banyak yang bersyahadat, itu belum cukup. Orang Muslim di kampungmu, dia Muslim, dia ayahnya maknya Muslim, engkau kakeknya neneknya Muslim,
belum cukup dengan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum cukup. Dan orang itu maaf, belum sempurna sebelum dia datang melaksanakan solat 5 waktu. Sayang orang yang lahir dalam Islam, solatnya kagak ada. Ini bukan manusia normal dalam pandangan Rasulullah, bukan pandangan saya. Wa yuqimus salata, wajib laksanakan salat. Wa yutuz zakata, wajib kita keluar zakat. Kalau sudah bersyahadatnya bagus, dibarengi dengan salatnya bagus, dibarengi dengan zakatnya bagus, apalagi tambah puasa dan haji kalau ada dia kemampuan, Allahu Akbar, maaf, jangankan kamu bunuh dia, setetes darah pun dari dia tidak boleh keluar. Terhormat orang itu. Orangnya terhormat, wa amwalahum, hartanya terhormat. Tidak boleh kita ganggu hartanya. Kalau begitu mau cari terhormat dalam masyarakat, pilih. Umat Islam wajib salat 5 waktu. Kalau mau terhormat dalam pandangan agama, wajib mengeluarkan zakat, puasa, dan rukun-rukun Islam. Kalau mau terhormat dalam pandangan agama, kalau tidak melakukan salat, tidak melakukan memberikan zakat, dan tidak lainnya, orang itu meskipun seorang muslim, ayahnya, kakeknya, nenek, dan muslim, tetap dia orang tidak terhormat. Saya ulang. Ini penting ini. Orang muslim lahir dari kandungan Islam, ayahnya, maknya Islam, kakek neneknya muslim, malah saudara-saudaranya orang alim, terhormat. Dianya muslim, pernah dia salat 5 waktu? Tidak terhormat orangnya. Apa dari mana kalimat terhormat? Fa idza fa'alu dzalika, kalau dia melakukan itu, asamu minni dima'ahum, terhormat dari jiwanya, terhormat hartanya, wa amwalahum. Jawab serentak jelas. Mau diterhormat dalam pandangan Allah, mau masyarakat menghormatimu, tidak cukup dengan syahadat saja. Wajib kamu lakukan salat 5 waktu, wajib kamu keluarkan zakat kalau ada kemudahan, dan wajib semua rukun Islam kamu lakukan kalau mau terhormat. Kalau tidak, malah Anda tidak dianggap orang terhormat dalam masyarakat. Maka selalu saya katakan, kasar memang, bahasa saya kasar, tapi penafsiran hadis mau diapain? Ini penafsiran hadis. Orang meninggal dunia yang tidak salat, makruh masuk ke masjid untuk disalatin. Salat aja di jalan sana. Ini kasar, bukan kasar, ini memang Islam. Tujuannya ayo datang sebelum mati ke masjid supaya Anda terhormat. Jawab serentak jelas. Mau terhormat oleh agama, dihormati oleh Islam, dihormati oleh masyarakat, dan Anda terhormat benar, lakukan itu. Lakukan itu. Ini giliran sebelum mati nggak pernah ke masjid, sudah mati bawa ke masjid. Kalau dia masih hidup, dia akan berontak. Jangan dibawa aku ke sana. Waktu saya hidup aja nggak mau. Ngapain selama mati dibawa aku ke masjid? Jangan, turun dia dari keranda. Ada nggak jenazah turun dari keranda? Ada nggak jenazah turun dari keranda? Sedang diusung, turun katanya. Ditanya, kemana mas? Membawa ke masjid mau disalatin. Nggak mau. Waktu saya hidup aja nggak mau. Apalagi udah mati membawa ke masjid, jangan. Makanya saya katakan makruh. Ini bahasa saya, makruh salat di masjid orang itu. Jawabannya dari mana? Fa idza fa'alu dzalika, kalau orang itu melakukan syahadah, melaksanakan salat 5 waktu dan mengeluarkan zakat dan yang lainnya, orang itu terhormat di ma'ahum, jiwa raganya, wa amwalahum, dan hartanya pun terhormat.
Setelah itu terjadi, wa hisabuhum 'ala Allah, ujung hadis. Selebihnya biar Allah yang memberikan yang terbaik dan terjahat untuknya sesuai dengan ilmu Allah. Tugas kita syahadah, laksanakan solat 5 waktu yang benar, apalagi berzakat, tambah lagi apa lagi, berpuasa, berhaji kalau ada kemampuan rezeki. Nah, itu baru Anda terhormat dan Islam memerintahkan Anda untuk menghormati orang itu. Artinya apa? Kalau dia tidak melakukan itu, Allah memerintahkan kita jangan hormati orang itu. Orang Islam yang hanya syahadah saja, Allah mengatakan enggak usah dihormati. Bayangkan yang tidak bersyahadat. Ini orang tidak bersyahadat, dalam pandangan Islam tidak terhormat, tapi manusia tetap dia sebagai manusia, sama dengan kita. Kalau dia butuh bantuan kita bantu, tapi enggak terhormat dia. Ini pula datang Idul Fitri nanti, anak kita dibawa. Begitu ketemu orang tua tidak pernah salat, cium tangan orang tua, dicium tangan. Apa kamu cium itu? Tangan siapa? Tangan orang enggak salat kamu cium. Anak kita jangan perintahkan cium tangan orang tidak salat. Biasanya bagaimana? Kita semuanya yang penting tua. Orang tua cium, dicium tangannya, bu. Orang tua dicium tangannya, padahal orang tidak salat tidak mulia. Jawab serentak jelas. Muliakan orang mulia dalam pandangan Allah. Dan gak usah Anda muliakan orang tidak mulia, tapi sebagai tetanggamu hormati, sebagai temanmu hormati, sebagai sesama manusia hormati. Tapi secara pandangan Allah, agama, dia tidak terhormat. Secara agama dia tidak terhormat. Yang saya katakan kemarin apa artinya? Allah menyuruh dia salat, dia mengatakan gak mau. Rasul menyuruh dia salat, kata dia gak mau. Mas, Allah dan Rasul menyuruhmu, siapapun kagak mau aku. Ini pembangkang Allah dan Rasul. Maka dalam Islam disebutkan orang yang tidak salat, tidak melakukan perintah Allah, itu pembangkang Allah dan Rasul. Orang itu tidak terhormat. Siapa yang membuat dia terhormat? Bukan kita. Dia sendiri lagi berusaha untuk tidak dihormati oleh orang. Jawab serentak jelas. Kayaknya kurang semangat jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.